Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para pejabat pemerintah, wabil khusus Syekhuna Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Sodri yang tadi sudah menyampaikan ceramahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama saya panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul dalam acara ini diberkati oleh Allah keselamatan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semua akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya dari Cirebon pagi. Kebetulan ada acara di Bandung. Dari Bandung biasanya kalau masuk tol dalam kota 2 jam sudah cukup. Sekarang ditempuh 6 jam belum nyampe, Pak. Diperkirakan saya sampai di sini jam 7, tapi alhamdulillah sekarang jam 10 baru nyampe. Jadi jalan tambah luas tapi kendaraan tambah banyak, akhirnya tetap aja macet. Rupanya di Indonesia itu bukan sekedar mikirin jalan Pak Kiai, tapi harus mikirin kepemilikan kendaraan juga. Karena saudara-saudara sekalian, kalau saya lihat jalan di Jakarta ini, separuh hidup saya itu di jalan Pak. Saya jalan dari pagi, itu hampir 12 jam saya itu di jalan. Untuk ketemu sama orang 2 orang aja sangat sulit sekali, apalagi di tempat yang berbeda. Ini berarti kalau seumpama kita itu 12 jam ada di perjalanan, berarti kalau kita punya umur 80 tahun, 40 tahun kita untuk jalan Pak. Makanya itu perlu jadi pertimbangan kita semua, saudara-saudara kalian. Makanya saya suruh pindah ke Jakarta, saya nggak mau. Apa sebab? Nanti saya takut jadi wali, kata orang Cirebon. Wali itu tua ninggili katanya. Jadi nanti tua di jalan Pak. Usia saya habis di jalan. Kalau di Cirebon alhamdulillah masih lancar. Jadi usia bisa digunakan untuk yang lain. Saudara-saudara sekalian, kita semua membangun Islamic Center yang begini mulia, begitu agung, begitu mewah. Kemudian kita semua mengadakan satu jam'iyah pengajian, jam'iyah sholawatan, mengundang para ulama dan para kiai, yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta Utara pada umumnya. Kemudian juga saudara-saudara sekalian, itu juga sesuai dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala di setiap tahunnya, yaitu adalah pendidikan bulan Ramadan. Pendidikan bulan Ramadan ini adalah pendidikan ketakwaan. Pendidikan ketakwaan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman,
diwajibkan untuk kalian semua, yaitu adalah puasa bulan Ramadan, seperti halnya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa puasa bulan Ramadan? Jelas disebutkan di dalam Al-Quran, tujuannya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu terjemah di dalam bahasa Indonesianya, semoga kalian semua bertakwa. Untuk supaya kalian semua bertakwa. Kalau seumpama kita ungkap dari segi sastra Al-Quran, kalau seumpama kita tahu bahwa la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa, berarti bulan Ramadan ini adalah pendidikan ketakwaan. Berarti kita puasa bulan Ramadan ini supaya membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Berarti kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap tahun sekali puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Tujuannya cuma satu, bertakwa. Kesimpulannya kita juga disunnahkan tarawih. Ada yang 24, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat ya benar menurut i'tikadnya, yang 23 rakaat ya benar menurut i'tikadnya, semuanya benar. Yang salah yang kagak pernah sholat tarawih lah, itu yang salah. Saudara-saudara sekalian, kita disunahkan oleh Rasulullah sholat tarawih 23 rakaat tiap malam. Dari surat Al-Hakumut Takatsur sampai saudara-saudara sekalian sampai Qul a'udzu birabbin nas sampai witirnya. Kemudian disunahkan tadarus di dalam bulan Ramadan, disunahkan qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Itu tujuannya cuma satu, disimpulkan dalam satu buhul yang sangat sempurna oleh Al-Quran, yaitu tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita puasa bulan Ramadan menahan lapar dan haus supaya kita bertakwa. Kita semua tidak boleh menjelek-jelekan orang lain juga supaya kita bertakwa. Kita puasa bukan sekedar puasa bukan sekedar puasa perut. Bukan puasa dari makan dan minum saja, bukan sekedar dari puasa syahwat saja, tapi puasa seluruh anggota badan kita, puasa karakteristik kita, puasa dalam rangka membentuk akhlakul karimah kita. Itu tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun. Itu yang harus dipegang oleh masyarakat Jakarta Utara untuk supaya kita bertakwa. Kita semua baca Al-Quran, baca surat Yasin. Subhanallah, saudara-saudara, di bulan Ramadan banyak kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya takwa, Pak. Jadi kalau sumpama kita semua puasa bulan Ramadan penuh sampai 29 hari, sampai 30 hari, saudara-saudara sekalian, ternyata akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang bertakwa, berarti puasa kita gagal selama 1 bulan. Kalau seumpama kita rajin terawih, tiap malam terawih, kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah di malam Idul Fitri, kemudian kita qiyamul lail, kemudian kita menunggu Lailatul Qadar, kemudian kita ibadah, kemudian kita mengadakan tadarus Al-Quran. Tapi kalau seumpama pribadi kita tetap tidak berubah, tidak menjadi pribadi yang bertakwa, patut dipertanyakan ini puasa kita untuk apa? Sebab dalam Al-Quran hanya disebutkan puasa untuk orang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, bertakwa, kapan bertakwa? Karena yang namanya puasa bulan Ramadan ini adalah merupakan konsep dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka doktrinasi Al-Quran, yaitu doktrin ketakwaan. Karena yang namanya takwa itu, saudara-saudara sekalian, yang namanya bulan Ramadan itu adalah merupakan diklat ketakwaan. Tentunya saudara-saudara sekalian, kalau kita mau jadi yang orang bertakwa, itu hasilnya tidak bisa kita lihat pada batu bulan Ramadan doang. Tetapi setelah bulan Ramadan kita harus mampu menerapkan ketakwaan. Makanya di dalam secara sastra, saudara-saudara sekalian, Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kita tahu kata sastra Al-Quran, kalau kita menengok para santri,
mengatakan yang namanya tattaqun itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zamannya ada dua hal dan istiqbal, sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi ketika kemasukan la'alla ini kata Al-Imam Ibnu Hisham di dalam kitab Mughnil Labib mengatakan la'alla itu adalah min adawatil istiqbal, termasuk kalimat yang mengistiqbalkan zaman yang hal. Maka dari itu kalimat fi'il mudhari' memiliki dua zaman, yaitu zaman hal dan istiqbal, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Tapi apabila kemasukan la'alla maka zamannya cuma satu, cuma istiqbal doang, zaman yang akan datang. Jadi artinya la'allakum tattaqun, supaya kalian semua jadi orang yang bertakwa di zaman yang akan datang. Nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang namanya tattaqun menurut sastra Arab, tattaqun itu fi'il mudhari'. Yang namanya fi'il mudhari' itu adalah gunanya lil istimrar. Lil istimrar itu adalah secara kontinu. Maka dari itu kalau seumpama kita terjemahkan secara sastra, la'allakum tattaqun, artinya supaya kita semua menjadi orang bertakwa fil istiqbali bil istimrar, di zaman yang akan datang secara kontinu. Saudara-saudara sekalian, kenapa Allah tidak berbicara seumpama litakunu minal muttaqin, supaya kalian semua menjadi orang bertakwa? Tidak, tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Tattakunnya dengan kata kerja, dengan kalimat fi'il. Yang namanya kata kerja dan kalimat fi'il itu bersifat aktif. Maka dari itu la'allakum tattaqun diterjemahkan secara sastra Al-Quran, semoga kalian semua bisa melaksanakan ketakwaan secara aktif di dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang secara kontinu. Inilah bulan Ramadan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir. Saudara-saudara kalian, supaya kita jadi orang bertakwa. Yang namanya takwa itu apa, saudara-saudara sekalian? Yang namanya takwa itu Al-Imam Abul Husain Ahmad bin Faris Az-Zahrawi, salah seorang ulama besar abad ke-3 Hijriah, pakar dalam sastra Arab, mengatakan yang namanya takwa itu berasal dari lafaz ittaqullah. Berasal dari lafaz ittaqullah. Ittaqu berasal dari lafaz ittaqu. Ittaqu asalnya dari ittaqi, ittaqi dari ittaqo, ittaqo dari iutaqo, iutaqo dari wako. Kalau diteruskan wako yaqi wiqoyatan fi'il amarnya qi. Ini kata rumusnya para santri yang ada di pesantren. Lafadz wako mengikuti wazan ifta'ala jadi iutaqo, wawunya diganti tak. Apa sebab? Li ajli sartit idgham, mau diidghamkan jadi ittaqo. Kenapa? Karena litaqoru bil makhraj, makhrijul huruf wawu dengan tak saling mendekati. Maka dari itu di wazan ifta'ala wawunya diganti tak, diidghamkan jadi ittaqo, diidghamkan jadi ittaqo, diteruskan jadi ittaqo ya taqi ittaqaan fil amannya ittaqi, dikasih wawu dhamir jamak jadi ittaqu, dikasih alif fariqah baina wawil atfi wawil jam'i jadi ittaqu. Ini ngomong-ngomong melongonya melongo ngerti apa melongo kagak ngerti nih? Nih melongo ngerti kagak ngerti, yang penting manggut-manggut. Saudara-saudara sekalian, yang namanya takwa, kata Imam Abul Husain Ahmad bin Faris Az-Zahrawi mengatakan yang namanya takwa itu berasal dari lafaz ittaqullah. Ittaqullah berasal dari ittaqu, ittaqu dari ittaqi, ittaqi dari ittaqo, ittaqo berasal dari waqo. Waqo yaqi wiqayatan, artinya apa? Waqo artinya menjaga diri. Menjaga diri. Waqo artinya saudara-saudara sekalian menjaga diri. Waqo artinya bisa mengakhlakkan diri.
Sianatun nafsi amma tastahiqu bil uqubah, menjaga diri dari segala sesuatu yang menyebabkan siksa Allah turun. Ini takwa. Maka itu kalau seumpama Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang namanya orang yang terbaik di depan Allah itu adalah saudara-saudara sekalian orang yang bertakwa. Artinya orang yang terbaik di depan Allah adalah manusia-manusia yang mampu menjaga diri. Orang yang paling baik di depan Allah bukan orang yang kaya, bukan orang yang bergelimang hartanya, bukan orang yang banyak mobilnya. Ente kadang-kadang ngumpulin mobil sampai mobilnya banyak, rumahnya gedong, duit miliaran. Kalau seumpama ente mati, apa ada yang dibawa? Apa mobilnya kita semua ikut dikubur? Kalau mobilnya ikut dikubur, siapa yang mau gotong? Lah mobilnya mobil kontainer. Betul Bu? Orang yang paling mulia di depan Allah bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia di depan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Susilo Bambang Yudhoyono sekarang jadi presiden, 10 tahun yang akan datang tidak jadi apa-apa. Ini yang lagi ngetren nih Pak Jokowi nih, gubernur ente nih. Hebat, betul. Hebat, mudah-mudahan seterusnya. Tapi apakah seterusnya jadi gubernur? Kagak. 20 ya tahun yang akan datang sudah peot, kagak bakal jadi apa-apa. Yang paling mulia di depan Allah bukan jenderal. Jenderal enteng rasanya jadi jenderal. Umur 50 tahun gagah, umur 45 tahun gagah, umur 55 tahun gagah, 80 tahun dengkulmu pekrok. Yang paling mulia di depan Allah bukan ente yang membanggakan ilmu, bukan. Apakah kalau ente hidup dengan ilmu sudah cukup? Tidak. Apa kalau seumpama kita ilmunya sudah banyak? Cukup? Tidak. Apakah kita bisa baca Al-Quran? Cukup? Tidak. Makhluk Allah ada yang lebih mulia ilmunya, lebih hebat ilmunya kalau dibanding dengan para ulama kiai Jakarta Utara. Kiai Indonesia kalah semua Pak. Ilmunya hebat, ilmunya tinggi, tetapi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena ilmunya tidak membuahkan akhlakul karimah. Dengan ilmu dan amalnya dia tidak bisa menjaga diri. Ilmunya hebat, kedudukannya tinggi, amal ibadahnya hebat, tapi tidak mampu menjaga diri, diusir oleh Allah. Siapa namanya? Namanya Bapak Jenderal Profesor Dr. Al-Ustadz Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Iblis. Bapak-bapak tahu iblis? Tahu iblis? Jangan pura-pura nggak tahu dah. Tahu iblis apa enggak? Kenal iblis ya? Jangan dikira iblis itu bodoh Jakarta Utara. Iblis itu pinter. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti mengatakan, wa kana iblis min aktsaril malaikati ilman wa amala. Iblis adalah salah satu daripada jajaran pimpinan malaikat yang paling banyak ilmunya dan paling tinggi derajatnya dan paling banyak amal ibadahnya. Iblis. Ilmu fisika, kimia pakar, ilmu matematika, bisa politik, ekonomi menguasai, ilmu tafsir Al-Quran, hadis hebat. Jangan dikira iblis tidak hafal Quran, Pak. Iblis Quran 30 juz hafal. Lah Ustadz Jakarta Utara kuliah aja bingung. Quran kagak hafal. Banyak ustadz-ustadz yang kagak hafal ngadepin iblis, iblisnya hafal Quran. Makanya ustadz-ustadz zaman sekarang ngadepin iblis kagak pernah menang. Kalah terus. Jangan ditanya pada saya iblis masalah ilmu syariat. Jangan ditanya iblis masalah ilmu fikih. Iblis menguasai fikih. Jangan ditanya iblis masalah ilmu tasawuf. Jangan ditanya iblis masalah ilmu tauhid. Jangan ditanya iblis masalah ilmu kalam. Iblis bisa ngobrol dengan Allah, bisa ngobrol, Pak. Nih ada cerita dalam Al-Quran, Pak. Lihat ceritanya dalam Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali dilakukan, Allah memanggil seluruh malaikat semua. Allah memanggil jutaan miliaran malaikat. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah bos malaikat, pimpinan pusat malaikat, ketua umum Dewan Suro Pusat Malaikat kalau partainya kayak gitu. Siapa namanya? Namanya Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis. Ya Iblis. Iblis langsung terbang dengan sayapnya. Tita paduka siap kami laksanakan. Tita paduka siap kami laksanakan. Ya Iblis, panggil seluruh jajaran malaikat baik tingkat pusat sampai tingkat ranting. Kayak pengumuman banser aja ada rantingnya. Segera kalian berkumpul dalam upacara istimewa. Sehubungan aku akan mengumumkan program jangka pendek kepada kalian semua. Iblis langsung siap. Tita paduka siap kami laksanakan. Mujo semedi sitakep sinupetunggal nutupi dalan wawasawana teng pucuking kronos wito madhep paring ngarsanipun murping dumadi. Tita paduka siap kami laksanakan. Sekarang laksanakan, terbang lagi. Maksud saya membangunin yang ngantuk, maksudnya ngaji ngantuk terus mah perlu disembur. Iblis, Pak. Begitu Iblis mengumumkan, ya ma'asyiral malak ijtami'u amama rabbikum, pengumuman, segera para malaikat semua berkumpul dalam upacara istimewa. Sehubungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumumkan program jangka pendek kepada kalian semua. Diharapkan kalian hadir dalam upacara tersebut dengan memakai pakaian sopan dan rapi 15 menit sebelum upacara dimulai. Waduh, kayak pengumuman Pak Camat. Seluruh malaikat siap semua. Malaikat Ridwan menyiapkan pasukannya. Bapak Jenderal Ridwan, Kepala Staf Angkatan Darat Sorga Malaikat. Kata malaikat Ridwan, mari kita siapkan pasukan, rapatkan barisan, segera menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap, tukang, maju jalan. Malaikat Maliknya menyiapkan pasukan, maju jalan. Malaikat Muqarrabin disiapkan oleh Bapak Jenderal Jibril alaihissalatu wassalam, maju jalan. Wah, kira-kira kayak gitu, Pak. Malaikat semua hadir. Begitu malaikat sudah hadir di depan Gusti, malaikat semua datang di depan Allah. Datang di depan Allah, iblisnya juga datang. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ma'asyiral malak usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, usjudu li Adam ay akrimu Adam bil inhina, yaitu adalah hormati Adam dengan cara membongkokkan badannya. Jadi bukan dengan sujud ibadah, bukan nempelin jidatnya, bukan. Hormati Adam sekarang juga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikat semua, wahai para malaikatku. Yang namanya Adam ini manusia, anak cucunya akan menghidupi dunia ini sebagai pengganti daripada makhluk yang sebelumnya. Adam, manusia adalah makhlukku yang paling aku hormati, makhlukku yang paling aku muliakan. Kalau seandainya aku saja yang menciptakan Adam, memuliakan Adam, menghormati Adam, kalian para malaikatku sekarang juga harus hormati Adam sekarang juga. Semua menghormati Nabi Adam, Pak. Malaikat Jibril menyiapkan pasukannya, hormat Nabi Adam alaihissalam, hormat kurak. Hormat kurak. Semua malaikat menghormati Nabi Ad. Semua malaikat menghormati Nabi Adam. Yang tidak menghormatin satu doang. Siapa? Iblis ketuanya. Lah ini penyakitnya ketua ini, Pak.
Jadi bapak-bapak kalau jadi ketua hati-hati. Apa sebab riwayat ketua dari dulu nih agak nggak enak nih Pak didengerinnya nih. Apa sebab? Sebab biasanya ketua kadang-kadang kagak mau diatur sama orang tua, kagak mau diatur sama kiai, kagak mau diatur sama ustadz, pengennya jalan sendiri aja, kagak aspiratif, kagak mau dengerin orang. Ini namanya ketua iblis namanya deh. Betul lah betul? Betul lah betul? Yang bilang betul murid ente Ustadz, ana mah nggak ngomong kok, cuma tanya doang. Iblis tidak mau sujud, iblis tidak menghormati Nabi Adam. Lah ketika iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, iblis ditanya oleh Allah. Ini buktinya iblis bisa ngobrol nih Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa sing ngarang-ngarani kowe pada waktu aku merintahkan kowe ngormati Adam, kowe ora gelem nglakoni? Iblis, apa yang menghalang-halangi kamu ketika aku perintahkan kamu suruh hormati Adam, tapi kamu tidak mau melakukan? Iblis, apa alasan kamu? Apa argumentasi kamu iblis? Allah tanya, iblisnya jawab. Kata iblis mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mohon maaf wahai paduka tuanku, bukan berarti aku tidak mau menuruti perintah paduka yang mulia, tapi kali ini sungguh perintah paduka yang mulia tidak sesuai dengan nalar yang sehat dan undang-undang rasional yang benar. Bukankah aku lebih senior daripada Adam? Adam bau kencur, ilmuku lebih banyak daripada Adam. Titel engkau berikan kepada aku 999 titel, Adam belum punya titel sama sekali. Jasaku lebih banyak, kedudukanku lebih mentereng daripada Adam. Jasaku lebih banyak, engkau berikan aku kekuatan sujud 40.000 tahun. Pak, Ustadz, Kiai, kata Imam Mahalli mengatakan, wa kana iblis yasjudullah ta'ala 40 alfasana. Iblis sujud di depan Allah 40.000 tahun. Ente belum ada apa-apanya Ustadz. Jadi ente yang jadi Ustadz jangan sombong. Jangan suka sombong, tampang lu aja kayak wali, kadang-kadang udeng-udeng gede saja ban traktor, gamis lipat 7, sorbannya lipat 3. Iblis 40.000 tahun sujud di depan Allah, 40.000 tahun. Jakarta Utara 40.000 tahun, 40.000 tahun, 40.000 tahun. Tuh kagak bangun-bangun. Kira-kira Ustadz di Jakarta Utara ada yang kuat nggak? 40.000 detik dah. Ada yang kuat nggak? Jangankan ente, anak dari buntet aja 4-5 menit aja kadang-kadang kepala sudah mumet semua Pak. Lah iblis 40.000 tahun engkau berikan kepada aku. Bukan sebaliknya wahai paduka tuanku, Adam harus menghormati aku, bukan aku menghormati Adam. Sungguh perintah paduka yang mulia tidak sesuai dengan undang-undang logika yang benar. Iblis protes. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Argumentasimu aku terima iblis, tapi aku mau bertanya kepada engkau, kenapa engkau selalu patokannya kepada Adam? Bukankah aku yang memerintahkan, bukan Adam yang berkehendak? Kenapa selalu engkau patokannya Adam dan Adam? Ini adalah perintahku, bukan perintah Adam. Apakah kamu sudah lupa kepada aku yang telah memberikan kamu segalanya, memberikan titel kekuatan sujud 40.000 tahun, titel 999 titel, segala ilmu aku berikan kepada engkau, kedudukan jadi pimpinan pusat malaikat aku berikan. Tapi kamu patokannya selalu Adam, aku tidak pernah dihitung. Kenapa aku tidak pernah dilihat wahai iblis? Akidahmu hebat iblis. Maka dari itu masyarakat Jakarta Utara jangan cuma mendengung-dengungkan akidah. Iblis itu akidahnya lebih hebat daripada kita semua. Syariatmu hebat iblis, makanya kita semua jangan terlalu membanggakan syariat. Apa sebabnya? Iblis syariatnya lebih hebat, 40.000 tahun iblis sujud.
Tapi kata Allah, iblis akidahmu hebat, syariatmu hebat, tapi sayang satu, akhlakmu tidak ada. Jadi iblis akidahnya hebat, syariatnya hebat, kagak ada akhlaknya. Nih Jakarta Utara jangan sampai nyontoh iblis. Kalau akidah mah hebat, pakaian mah putih-putih, kayak para wali, jenggotnya panjang sampai 5 meter, 10 meter, tapi masya Allah akhlaknya amburadul. Kiai ustadz dijelek-jelekin, tahlilnya dibid'ah-bid'ah, sholawatannya dibid'ah-bid'ah, dikafir-kafir, musyrik-musyrik, menjelekkan satu sama lain. Astagfirullah. Iblis orang semacam ini iblis. Saudara-saudarakan, maka saudara iblis. Kata Al-Imam Jalal, Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, bahwasannya kalau seumpama kita lihat di dalam ayat Al-Quran ini, di samping ada pengusiran iblis, tetapi ada satu keistimewaan iblis. Apa keistimewaannya? Iblis pada waktu sebelum diusir oleh Allah, iblis adalah dzu maqamin 'alin 'indallah. Iblis memiliki kedudukan derajat yang tinggi di depan Allah. Iblis itu menduduki satu makam, kedudukan yang disebut maqamul mukalamah, satu kedudukan di mana makhluk Allah, iblis bisa ngobrol, berdialog dengan Allah. Iblis bisa ngobrol dengan Allah, Ustaz. Sok ente tanya dah sama kiai ente dah. Tanya pernah nggak ketemu sama Gusti Allah gitu. Kiai kan sholat malam tiap malam. Wirid zikir di depan Allah, tahajud kagak pernah ditinggal, sholat duha juga dilakonin terus, puasa juga paling rajin. Kiai, aneh mau tanya Kiai, ente Kiai pernah nggak ketemu sama Gusti Allah? Tanya dah sama ente. Pernah nggak ngobrol sama Gusti Allah? Tanya dah sama Ustadz ente. Kata Ustadz ente bilang, boro-boro Gusti Allah, anak ketemu sama Gusti Randa aja belum. Betul. Kita semua untuk bertemu dengan Allah aja sulit. Ngobrol dengan Allah betapa sulitnya. Iblis bisa ngobrol dengan Allah. Jangan ditanya iblis ilmu tauhid, jangan ditanya iblis ilmu kalam, jangan ditanya iblis ilmu tasawuf. Iblis bisa ngobrol dengan Allah. Ilmunya hebat iblis Pak. Syariatnya hebat iblis Pak. Ilmunya hebat, tafsir Al-Qur'annya hebat, hadisnya hebat, ilmunya juga hebat, ibadahnya paling hebat iblis. Tapi kenapa akhirnya iblis diusir oleh Allah? Karena ilmu dan amalnya iblis tidak membuahkan ketakwaan, tidak membuahkan akhlakul karimah ini. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya dibangkitkan di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menjadikan ente jadi orang pinter aja, bukan. Bukan untuk menjadikan ente jadi pinter debat masalah agama doang, bukan. Masalah pinter debat mah gampang, asal paling rewel itu yang paling menang. Betul. Tetapi maksudnya untuk menyempurnakan nih Jakarta Utara di sini, makanya jangan sampai ente pakai pakaian para wali, tetapi ente punya perilaku seperti preman. Ente jangan sampai memakai pakaian para nabi, tapi sikap dan ente seperti setan dan iblis. Ente semua jangan memakai pakaian ulama dan sholihin, tetapi sikap tangguh laku ente bertentangan dengan para ulama dan sholihin. Akhlak dipegang. Betul? Faham? Nah, saudara-saudara sekalian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Waduh, suaranya habis. Saudara-saudara sekalian, maka itu saudara-saudara sekalian, ini bulan Ramadan ini untuk menceritakan umatnya Rasulullah, bukan sekedar umat yang benar, tetapi menjadi umat yang baik, bahkan umat yang terbaik dengan memakai akhlakul karimahnya baginda Rasul.
Kita jangan mudah menjelek-jelekan orang Islam, apalagi orang itu para ulama, para kiai. Kalau seumpama kita semua sebagai kiai, kita sebagai ustadz menjelek-jelekan para ulama dan para kiai di depan para jamaah dan orang Islam, sama dengan mencoreng muka sendiri. Betul? Betul. Kalau seumpama kita berdiri di sini, kita ngaji di Islamic Center ini, gunanya untuk menjelekkan orang apa untuk memperbaiki pribadi? Untuk mau menjelekkan orang apa untuk membenahi akhlakul karimah? Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh kita mengkritik atas nama alasan. Kita kadang-kadang mudah mencerta SBY, kita kadang-kadang mudah mencerta Megawati, kadang-kadang mudah mencerta ini, kita kadang-kadang mudah menjelek-jelekkan orang-orang Islam, kita kadang-kadang mudah menjelek-jelekkan Gus Dur, kita kadang-kadang mudah menjelek-jelekkan Habib Rizik. Orang Islam dijelekkan oleh kita dan kita hanya orang Islam. Mana baiknya itu? Mana baiknya itu? Kita di sini bukan untuk menjelekkan orang. Betul, betul. Kita di sini untuk memperbaiki diri kita pribadi, untuk menjadikan kita berakhlakul. Didik masyarakat Jakarta Utara ala akhlakir Rasul, di atas akhlaknya baginda Rasul. Didik orang-orang Jakarta Utara untuk memberikan satu perilaku-perilaku yang baik. Urusan Megawati bukan urusan ente, wong ente bukan pakar politik. Urusan Akbar Tanjung bukan urusan ente, urusan Jokowi bukan urusan ente. Betul, betul. Urusan masalah yang berkaitan politik bukan urusan ente. Urusan masalah politik bagaimana ini bukan urusan ente. Urusan kita adalah membenahi akhlakul karimah. Kita husnudzon, bukankah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi daripada suudzon. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain, apalagi sesama umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Al-Quran menciptakan semua jadi orang baik, bukan sekedar jadi orang benar. Jadi orang benar gampang, jadi orang baik lebih sulit. Orang benar pakai syariat, orang baik pakai akhlak. Pucuk daripada agama Islam bukan syariat tapi akhlakul karimah. Iblis syariatnya bagus tapi akhlaknya kagak bagus, diusir oleh Allah. Moral. Saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ente pintar baca Al-Quran, apa cukup? Tidak. Apakah ente kalau seumpama sholat sunnahnya cukup, rasanya paling hebat? Enggak. Jangan salah paham. Akhlakul karimah di depan para manusia, akhlakul karimah di depan masyarakat, akhlakul karimah di depan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Jakarta Utara, akhlak. Jangan cuma akidah doang, jangan cuma syariat doang yang didengung-dengungin. Akhlakul karimah. Ngomong yang bagus, hati yang bagus, didik cara-cara yang baik, cara berpakaian yang baik, cara-cara bergaul yang baik. Betul lah, betul. Kadang-kadang kita gampang memudahkan. Kenapa tuh Habib Rizik kayak gini, Habib Rizik kayak gini? Lah ente diem aja. Ada orang Habib Rizik begini, ente jelek-jelekin lah. Kalau ente diem aja, kagak ada amalia apa-apa. Ada yang mengatakan, wah Gus Dur begini, Gus Dur begini, Gus Dur begini. Sampai ada yang mengatakan Gus Dur buta. Jangan membuta-butakan Gus Dur. Imam Ibnu Majah itu buta. Banyak tokoh Islam yang buta itu banyak. Contohnya Imam Ibnu Majah itu buta. Contoh lagi Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang hafal lebih daripada 1 juta hadis maknan wasanatan warijalan tahdisan. Muridnya Imam Bukhari secara langsung matanya buta. Ente tahu? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, saya tidak berani mengatakan orang buta itu kurang. Mengatakan orang buta itu kurang aja tidak berani Imam Suyuti, apalagi menjelek-jelekan. Kenapa? Karena imamnya kita Imam Ibnu Majah, imamnya kita Imam Tirmidzi itu buta. Tapi mereka bisa jadi imam besar. Tapi mereka bisa menjadi ulama besar. Jangan menjelek-jelekan orang buta, saudara-saudara kalian. Banyak ulama-ulama yang kita buta itu. Kalau benci kepada orang, jangan menjelek-jelekan fisik. Kalau mau menjelek-jelekan orang, jangan mengatasnamakan Islam. Sebab Islam agama itu tidak pernah mengajarkan Anda seperti itu. Betul lah, betul?
Betul? Puasa bulan Ramadan membentuk pribadi yang mulia. Puasa bulan Ramadan membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Syariat ente tidak akan ada gunanya, ibadah ente tidak akan ada gunanya, dakwah ente tidak akan gunanya manakala ente tidak berpijak pada akhlakul karimah. Makanya Nahdlatul Ulama NU ala Ahlus Sunnah wal Jamaah berpatokan kepada akhlakul karimah. Tidak cuma dakwah doang, tidak cuma akidah doang, syariat doang, akhlak. Jangan sampai kayak iblis, pakai pakaiannya wali, udeng-udeng segede ban traktor, tasbih segede kelapa, jenggot 4 lembar tapi panjangnya 3 meter. Begitu masuk naik metro mini kejepit pintu, sorbannya lipat 16. Sekali berteriak Allahu Akbar, kiai dijelek-jelek, ustadz dijelek-jelek, ngerasanya paling hebat, ngerasanya paling mulia, ngerasanya paling mujahidin, ngerasanya paling berhak bicara Islam. Yang lain tidak berhak. Orang semacam ini bukan mujahidin, tapi para juhala, orang yang bodoh akan agama. Termasuk muridnya iblis yang mengatakan ana khairum minhu. Iblis itu sifatnya, saya lebih hebat dari Adam, saya lebih berjasa, saya lebih mujahidin, saya lebih islami, saya lebih mulia, saya lebih suci. Perasaan semacam itu jangan dimiliki oleh kita semua manakala kita sudah bertakwa dan berpuasa di bulan Ramadan. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan Ustadz kalau sholat subuh gimana Ustadz? Ada yang kunut, ada yang kunut, ada yang kagak kunut. Patokan akhlak. Tidak boleh kita menyalahkan yang kunut. Sebab yang kunut itu adalah perintahnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan Imam Syafi'i maka ilmunya akan menerangi dunia. Imam Syafi'i diisyaratkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah mengisyaratkan mengenai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memerintahkan kunut berdasarkan hadisnya Rasul. Kita ikut kepada Imam Syafi'i bukan ikut kepada orangnya, tapi ikut kepada pendapat masalah Al-Quran dan hadisnya. Kita juga tidak boleh menjelek-jelekan orang yang tidak kunut. Kenapa? Sebab yang tidak kunut itu mazhabnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, yaitu adalah gurunya Imam Syafi'i yang diisyaratkan oleh baginda Rasul. Bakal datang satu zaman seseorang di antara pedagang yang ada di Irak akal muncul menjadi ulama besar yang bisa misbahu hadhil ummah, yang bisa menerangi menjadi lentera umat ini. Imam Hanafi diisyaratkan oleh Rasulullah. Madhab Imam Hanafi tidak pakai kunut, Pak. Mulut kita jangan seperti mulut pelacur. Mulut kita jangan sampai seperti mulut preman, menjelek-jelekan yang tidak kunut, menjelek-jelekan yang kunut. Kunut tidak kunut sama saja. Yang salah yang tidak pernah sholat subuh. Yang sholat subuhnya jam 8 pagi, lah ini yang salah. Kunut Imam Syafi'i, yang tidak kunut Imam Hanafi. Lihat akhlaknya Imam Syafi'i, saudara-saudara kalian. Imam Syafi'i, lihat akhlaknya orang Jakarta Utara. Pada waktu beliau dari Hijaz pindah ke Irak, berkunjung ke Irak, karena di Iraknya sudah banyak murid-murid beliau, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama kali dilakukan sebelum Imam Syafi'i ceramah, sebelum Imam Syafi'i fatwa, sebelum Imam Syafi'i membuka Quran dan hadis, apa yang pertama kali dilakukan? Kata Imam Syafi'i, inilah tabarraku biqabri sayyidina Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Sebelum saya fatwa, sebelum saya menghadap kalian, sebelum saya duduk, sebelum saya masuk di rumah kalian, izinkan saya pengen bertabarruk, ngalap barokah kepada makomnya Imam Hanafi dulu, tahlil dulu, ziarah dulu. Ini akhlak. Jadi ente jangan suka jelek-jelekin orang yang suka tabarrukan. Apa sebab Imam Syafi'i tabarrukan? Kalau ente mengatakan orang tabarrukan musyrik, berarti ente nuduh Imam Syafi'i musyrik dong. Begitu saudara-saudara sekalian, setelah bertabaruk, tahlilan dan segalanya, mendoakan dan ziarah kepada makomnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i sholat di satu masjid,
sholat subuh. Begitu sholat subuh, Imam Syafi'i yang rakaat kedua, Imam Syafi'i tidak kunut. Imam Syafi'i tidak kunut, Pak. Murid-muridnya ribuan orang memberi peringatan kepada Imam Syafi'i. Subhanallah, subhanallah, barangkali Imam Syafi'i lupa. Kata muridnya nih, Kiai ini lupa nih, Kiai ini karena perjalanan jauh nih, di tolnya macet nih, jadi lupa nih, kagak kunut nih. Kayaknya nih lupa nih. Saudara-saudara sekalian, tetapi Imam Syafi'i tetap saja tidak kunut. Begitu Imam Syafi'i salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Imam Syafi'i zikir. Begitu zikir, berdoa. Setelah berdoa selesai, Imam Syafi'i langsung menghadap jamaahnya, dan Imam Syafi'i berkata, ya ma'asyiral ashab, wahai murid-muridku, taraktul kunuta amdan, saya meninggalkan kunut ini tidak lupa tapi sengaja. Alasannya apa? Ikraman li sahibi hadhil buq'ah, saya menghormati yang punya tanah Irak ini adalah Imam Hanafi, tidak kunut, makanya saya menghormati mazhabnya beliau, tidak kunut. Ini namanya akhlakul karimah. Faham? Jangan suka menjelek-jelekan yang tidak kunut, jangan sampai suka menjelek-jelekan yang kunut. Itu mazhabnya para ulama. Itulah agama itulah adalah agama dan umatnya baginda Rasulullah sallallahu, yang diawali adalah akhlakul karimah. Ente kagak punya akhlak, percuma ente jadi orang Islam. Ente kagak punya akhlak, percuma ente pakai jubah. Ente tidak punya akhlak, percuma ente pecinya putih-putih. Ente kagak punya akhlak, percuma ente wirid pakai zikir, pakai tasbih sepanjang berapa meter sekalipun. Ente sorbannya tebal, jenggotnya panjang, percuma kalau kagak punya akhlak. Kadang-kadang orang cuma jenggotnya doang, dikiranya yang diajari Rasulullah tuh ngajarin manjangin jenggot. Lah kalau dipikir secara logika, ini buat apa? Rasulullah cuma panjangin jenggotmu, kok ajarannya cuma manjangin jenggot? Orang India juga jenggotnya panjang-panjang. Kalau orang yang paling hebat orang panjang jenggot, berarti orang India hebat semua dong. Orang India koruptornya jenggotnya panjang, malingnya juga jenggotnya panjang. Tapi maksud daripada jenggot dipanjangkan bukan sekedar fisik jenggotnya, bukan sekedar pakaiannya, tapi ada akhlaknya. Lihat dauhnya Rasulullah, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ada apa baginda Rasul? Kata Rasulullah, istarsil lihyatak, panjangkan jenggot kamu ya Abu Dzar. Bala ya Rasulullah, mangga ya Rasulullah, silakan. Buat apa ya Rasul? Kata Rasulullah, supaya kepala kamu tidak sombong, tidak naik ke atas terus karena ketarik oleh jenggotmu. Supaya jangan sombong. Supaya mulut kamu kalau ngomong jangan sembarangan karena ditutup oleh jenggotmu. Supaya mata kamu jangan suka pelototan karena diatur oleh jenggot kamu. Akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasul, bukan sekedar manjangin jenggot doang. Ini orang Jakarta Utara nih, sampai pengen panjang jenggotnya, nyari telur udang dipusak-pusak terus. Ini orang-orang yang dangkal pikirannya seperti ini. Yuk kalau sumpah kagak punya jenggot udah pusing aja tuh. Gua kagak tumbuh-tumbuh nih jenggotnya tuh, gimana cara numbuhin jenggotnya? Wah, akhirnya jenggotnya sinterklas dipakai plek-plek kayak gitu. Apakah agama Islam cuma sedangkal itu? Tidak. Akhlak moralitas yang tinggi ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saudara-saudara sekalian, amar ma'ruf nahi munkar tetap dalam koridor akhlakul karimah. Saudara-saudara sekalian, karena kebenaran saya ini sebelum bulan Ramadan disibukkan pengajian maulidnya juga sampai bulan Ramadan.
Kebetulan pengajian maulid ini sangat padat sekali, sampai di luar Jawa, maka malah kadang sampai ke Malaysia dan Brunei. Begitu selesai Ramadan, saya menghadapi anak-anak santri yang disebut dengan pengajian pasaran. Saya memegang tafsir yang dibaca tafsir Jalalain. Kalau dibaca suaranya sambil kenceng, target harus selesai tanggal 20 Ramadan. Sehingga tanggal 20 Ramadan ke sana santri libur, dibaca cepat tenggorokan habis. Betul lah, betul. Maka dari itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya datang ke sini bukan untuk ceramah, tapi saya datang ini di sini adalah untuk silaturahim kepada masyarakat Jakarta Utara. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah yang memiliki akhlakul karim. Insyaallah kalau sumpama ada acara lagi, kalau sumpama ada kesempatan lagi, saya lebih fit lagi. Insyaallah mudah-mudahan dia bisa bertemu. Saya akan bicara tentang masalah ahlus sunnah wal jamaah, dan saya akan bicara tentang masalah jihad fisabilillah, dan saya juga akan bicara tentang masalah Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana NU itu dulu kekuatannya ada di Jakarta Utara. Jakarta Utara adalah kekuatan NU yang hilang. Sekarang hilang. Enggak tahu kemana. Dulu paling berkibar di Jakarta Utara itu Nahdlatul Ulama. Sekarang enggak ada suaranya, kiainya diem aja. Ustadz-ustadznya pada takut semua, enggak tahu dah apa sebabnya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya ini NU-nya bisa berkembang lagi. Allahumma, tahlilannya bisa berkumandang lagi, sholawatannya rame lagi. Ayo dipenuhin lah saudara-saudara sekalian untuk membawa ahlus sunnah wal jamaah. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.